Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Muhammad Farhan and welcome to my first podcast. Kali ini aku ingin sharing tentang bullying. Apakah teman-teman tahu apa itu bullying? Bukan bullying ya. Sering kita mendengar kata bullying. Pernahkah kita mendengar tentang kasus bullying? Atau mungkin kita memiliki sebuah pengalaman yang berkenaan dengan istilah tersebut? Bullying bisa saja terjadi di sekitar kita, baik kita sadari maupun tidak. Dikhawatirkan, masalah sosial ini bisa memiliki dampak yang sangat fatal bagi mental seseorang, terutama pada anak-anak jika terus diabaikan. Mengapa bullying dapat berakibat buruk? Coba kita bayangkan jika seseorang yang sangat kita kenal tiba-tiba menunjukkan gejala depresi dengan menutup diri atau kehilangan minat pada apapun. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tentang bullying yang ia alami karena kebanyakan korban cenderung menutupi rasa sakit yang mereka derita. Sedikit berbahaya memang. Namun, luka yang mereka terima akan terus berbekas dalam waktu yang lama dan bahkan bisa mempengaruhi masa depan mereka sebagai seorang individu dan kemungkinan terburuk dapat merenggut nyawa mereka. Wow. That is so very dangerous. Bullying sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja secara terus-menerus oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti korban tersebut, lebih ke menyudutkan seseorang. Jika bullying begitu buruk dan hanya akan menyakiti orang, lantas mengapa banyak orang di segala usia yang kerap melakukannya? Adakah yang berpikir seperti itu? Baik, pada kesempatan ini, aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semua dampak, penyebab, dan cara menyegahnya, serta mungkin dapat menolong kita untuk memutus rantai kegiatan bullying yang terus memakan korban jiwa setiap tahunnya. Baik, pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semua akan dampak, penyebab, dan cara mencegahnya, serta mungkin dapat menolong teman-teman atau kita semua untuk memutus rantai kegiatan bullying yang terus memakan korban jiwa setiap tahunnya. Let's check it out. And first, pernahkah kita sadari bahwa kebanyakan penyebab bullying bukanlah masalah pribadi? Menurut sebuah penelitian, kebanyakan bullying disebabkan oleh mentalitas yang dibangun oleh sebuah lingkungan. Dapat terjadi di sekolah, rumah, atau tempat kerja, sehingga memberi pengaruh buruk pada tempat yang harusnya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan seseorang. Kalau dilihat secara teliti, banyak faktor yang memicu seseorang untuk melakukan bullying. Di antaranya yang paling awam itu adalah kurangnya kepercayaan diri sehingga sang pelaku ingin merasa lebih baik dengan cara merundung yang pada akhirnya memberikan mereka kepuasan yang bersifat sementara tanpa menyadari efek berkepanjangan pada korban. Dan selanjutnya yaitu kurangnya empati. Biasanya mereka akan mencari pembenaran jika ditanyakan. Namun bagaimanapun, tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan sebuah tindakan tidak terpuji seperti bullying. Kurangnya hati nurani adalah penyebab utamanya, alih-alih alasan lain yang mereka coba buat. Dan selanjutnya yaitu mencari-cari perhatian. Sang pelaku merasa hebat dengan menindas orang lain dan mendapatkan atensi dari banyak orang, yang sebenarnya bisa jadi salah satu gangguan mental yang ia hidap, seperti kecenderungan narsistik akut yang membuatnya ingin selalu dipandang sebagai yang terhebat. Dan yang terakhir yaitu faktor pengaruh lingkungan yang buruk atau lainnya. Bullying yang sering kita lihat di televisi mungkin berbentuk kekerasan fisik seperti pemukulan, pengancaman, hingga teror.
Bullying yang sebenarnya tidak terbatas pada aktivitas-aktivitas tersebut, memanggil nama yang tidak pantas, dengan sengaja mengucilkan seseorang, menyebarkan isu, atau memanipulasi korban untuk mempercayai bahwa mereka adalah pihak yang patut disalahkan. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk bullying yang juga dapat melukai korban, sama fatalnya dengan bullying secara fisik. Tidak ada bedanya. Dalam sebuah penelitian lain disebutkan bahwa bullying akan menciptakan ketakutan berantai di lingkungan tempat hal itu terjadi, karena kebanyakan orang akan takut untuk menjadi korban selanjutnya. Bullying akan mencuri rasa aman yang harusnya tercipta di lingkungan tempat seseorang belajar atau bekerja. Dalam kasus ekstrim, korban biasanya dikeluarkan dari sekolah karena ketakutan luar biasa, terkena depresi, mendapat gangguan kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hingga bunuh diri. Mungkin kini kita bertanya, bagaimana cara mendeteksi kegiatan bullying yang mungkin saja terjadi pada lingkungan kita? Ini beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tell the kids about bullying. Beritahu anak-anak tentang apa itu bullying, serta tanamkan prinsip bahwa tindakan tersebut adalah sebuah tindakan yang tidak benar. Dengan mengetahui dari awal mengenai bullying, anak-anak dapat secara cepat mengidentifikasi tanda-tanda awal ketika bullying dilakukan dan mencegah diri mereka untuk menjadi pelaku yang melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, establish open communication with children. Semakin sering kita memberitahu anak-anak mengenai isu bullying, semakin terbuka juga dirinya untuk menyampaikan kepada kita saat ia mendeteksi tanda-tanda bullying di sekitar mereka. Tanyakan kepada anak setiap saat ia pulang sekolah mengenai hal yang ia lakukan, baik saat belajar, bermain, atau berselancar di dunia maya. Tidak hanya sekedar mengetahui kegiatannya saja, tetapi ketahui juga apa yang ia rasakan dan apa yang ia pikirkan. Yang ketiga, teach children to be a good people. Ada 3 jenis orang dalam kegiatan bullying tersebut, yaitu si pelaku, si korban, dan si pembela. Dengan mendidiknya menjadi orang baik, bukan hanya kita mencegahnya dari perilaku bullying, namun kita juga akan menanamkan tekad pada dirinya untuk selalu memperlakukan semua orang dengan baik dan menghormati mereka. Dirinya kelak dapat menjadi si pembela dan menolong anak-anak yang tertindas. Yang keempat yaitu instill confidence in children. Coba tanyakan minat apa yang kira-kira ia miliki dan berikan ia satu lingkungan belajar yang kondusif, yang terdiri dari anak-anak yang memiliki hobi yang sama. Cara ini dapat memberikan kepercayaan diri baginya dan menghindarkannya dari pikiran dan pengaruh yang negatif. Selanjutnya yang kelima, be a part of their online friends. Coba akrabkan diri kita dengan aplikasi atau situs online yang sering anak-anak gunakan. Jelaskan pada mereka bahwa kehidupan di dunia maya dan nyata sebenarnya saling berkaitan erat. Jadi mereka tetap harus berhati-hati saat bersikap dan menggunakan aplikasi yang digunakan banyak orang. Beritahu mereka juga tentang resiko yang mungkin mereka akan temui di dunia maya. Dan yang terakhir yaitu, let's move on, it's time we stand up for them. Walau identik dilakukan oleh kaum remaja, namun bullying sebenarnya bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah dasar, lingkungan kantor, masyarakat, secara online, hingga di dalam rumah. Intervensi dari pihak lain sangat dibutuhkan dalam kasus bullying. Kebanyakan kasus bullying yang berdampak ekstrim disebabkan oleh korban yang tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Jika kita merasa anak, adik, atau seseorang yang kita kenal menjadi korban bullying, cobalah untuk berbicara dan mendengar cerita mereka terlebih dahulu dengan kepala dingin. Jangan mencoba untuk memecahkan masalah saat itu juga. Misalnya dengan mengkonfrontasi pelaku. Kita harus berada di sana sebagai pendukung moralnya, karena hal itu yang sebenarnya paling korban butuhkan. Beritahu mereka bahwa kita selalu mempercayai dan mendukung mereka. Jika bullying ini terjadi di sekolah,
kita dapat meminta tolong guru atau lembaga terkait untuk menangani hal ini. Berdirilah di belakang korban dan yakinkan sang korban bahwa kita akan selalu di sisi mereka untuk mendengarkan masalah mereka. Mari kita berkomitmen untuk membantu anak-anak di lingkungan kita menjadi penerus bangsa berkompetensi yang mempunyai kepedulian besar, tidak hanya kepada lingkungan dan negara, namun juga antar sesama. Oke guys, hanya itu yang bisa aku share kepada teman-teman sekalian, dan semoga bermanfaat serta menjadi motivasi agar dapat lebih menghargai antar sesama. Terima kasih telah berkunjung di podcast ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to bullying.